Setelah ijazahnya dipersoalkan, kini Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapatkan serangan lagi soal skripsinya. Kali ini Rismon Sianipar, salah seorang yang pernah menyoal ijazah Jokowi, kini mengotak-atik skripsi Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Namun reaksi Jokowi terlihat santai saat awak media mengonfirmasi Jokowi di kediamannya. Presiden ke-7 RI Jokowi menantang Rismon Sianipar untuk melaporkan skripsi miliknya semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada. Jokowi mengaku siap melayaninya dengan baik. Menurut Jokowi, setelah ijazah kemudian skripsi, bisa saja hal-hal lain apa juga bisa dilaporkan, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, atau bahkan sertifikat tanah rumah. Tim TV One mengabarkan. Dilaporkan saja setelah ijazah, nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Ya, layaknya drama Korea belum habis season 1, season 2 sudah ramai. Jadi bingung mau nonton yang mana ya. Betul. Jadi sudah membahas, belum ada ujungnya mengenai ijazah, sekarang soal skripsi. Kita akan bahas apa sebenarnya yang dicari dari kasus ini sehingga terus saja digulirkan tanpa ada ujungnya. Kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah berada di studio. Ada Bang Andi Aswan, Waketum Jokowi Mania. Selamat pagi Bang Aswan. Pagi Bang Kumala. Bang Kemudian, Reza. Di sampingnya ada Bang Aziz Yanwar, pengacara publik dan aktivis hukum. Selamat pagi, Bang Aziz. Pagi, Mbak. Kemudian di ujung ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik dari UGM. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Pagi, malah Reza. Sehat, Mas? Sehat. Oke. Oke, saya pertama ke Bang Aswan. Bang Aswan, ini kalau kita lihat tadi Pak Jokowi sudah menanggapi dengan santai begitu. Ini sebenarnya masuk dalam prediksi bahwa akan menyasar surat-surat atau bukti lainnya atau gimana? Nah? Ya biasa, kalau orang sudah kalah cari-cari lagi pakai jurus dewa mabok. Apapun juga akan dicari-cari semua. Emang udah kalah, Bang? Ya kalau secara ini kan sudah jelas, ini legal truth-nya. Legal truth-nya kan sudah, Barreskrim sudah menyatakan ini identik. Walaupun dia bilang ini bukan otentik, ya udah identik asli lah, sudah itu pasti kan begitu. Tinggal bagaimana dibuktikan itu nanti di Polda Metro Jaya dalam proses penyelidikan dan penyidikannya. Ya kan langsung masuk ke prosjustisianya ya kan di pengadilan. Kan seperti itu. Kalau beliau tadi kita lihat dia santai-santai aja ya kan. Kan gaya Solo kan begitu. Kalau saya ente jual gue beli nih. Nah, itu kalau istilah Betawi kan begitu. Ya artinya begini, artinya apapun itu ya orang kalau sudah panik apapun akan dicari. Dia pakai namanya kalau Jackie Chan jurus dewa mabok itu dipakai sudah. Ya kan? Yang tinggal sekarang bagaimana ya semuanya ini bisa berjalan dengan baik ya. Artinya oke lah, tunggulah proses dari Polda Metro Jaya gitu kan. Apa yang dilakukan Polda Metro Jaya kita lihat. Ini kan sudah pada dipanggil nih semua nih. Kemarin kan sebenarnya ada 29 gitu kan. Dan saya mungkin juga nanti akan ditambah lagi ya. Ya saksi-saksi yang akan dipanggil ya. Barang-barang bukti juga akan ditambah sampai titik terang benderangnya itu sangat jelas sekali. Jadi tidak bicara hilal-hilal lagi nih. Sudah langsung masuk ke pokok intinya gitu. Oke, berarti strategi juga udah disiapin semua ya? Ya pasti sudah ada lah strategi-strategi itu dari tim pengacara Pak Jokowi pasti sudah itu hak lu yakin lah. Oke. Ya, saya mau ke Bang Aziz. Bang Aziz kalau dari kacamata hukum setelah ini ijazah kemudian skripsi, apakah ada dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan laporan tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya? Ya tentu saja saya meyakini rekan-rekan praktisi hukum dan juga kuasa hukum dari pihak-pihak yang mempermasalahkan pastinya sudah mempersiapkan hal tersebut dan juga memiliki data-data yang memang membutuhkan verifikasi empiris. Itu menurut saya yang terus harus dikawal gitu kan, supaya juga kita jadi perhatian juga dalam hal ini Mbak Andi dan Mas Reza. Saya mau sampaikan bahwa yang menyebabkan ini bergulir kayak drama Korea tadi kan dibilang, ini sebenarnya pangkalnya adalah karena memang ada distrust dari publik itu sendiri. Kemudian saya mau sampaikan begini, bagaimana ketidakadilan itu dirasakan oleh pihak-pihak yang memang mempermasalahkan. Kan ini kan dari beberapa anggota masyarakat ya, terlepas dari ada yang pro dan kontra ya. Akan tetapi prosesnya itu sendiri, Anda bayangkan,
kita bisa bayangkan sama-sama sejak Desember 2024 teman-teman dari TPUA itu melaporkan. Kemudian pelaporan tersebut bentuknya Dumas. Baru sekitar April ya 2025 itu berapa bulan kemudian itu ada proses selanjutnya, ada penyelidikan dimulai gitu. Kemudian di sisi lain kita lihat laporan Pak Jokowi soal pencemaran nama baik ya, itu dilaporkan di bulan April. Langsung di bulan Mei 1 bulan kemudian berproses. Kemudian ada keterkaitan ya diduga kuat proses di bulan April tadi yang menindaklanjuti bulan Desember itu, karena memang quote unquote mau untuk mengakomodir yang bulan April tadi untuk pelaporan Pak Jokowi tadi. Ini menurut saya tentu saja menimbulkan keprihatinan di masyarakat terkait keadilan tadi. Nah, oleh karena itu dilanjutkan lagi dengan proses dari pihak Mabes Polri memastikan ya untuk masyarakat itu ya. Jadi kita diminta masyarakat itu terutama para pelapor ya yang mempermasalahkan untuk meyakini kepercayaan institusional dibandingkan verifikasi empiris itu sendiri. Ini poin kedua yang saya mau sampaikan terkait dengan penegakan hukum yang mengusik rasa keadilan di masyarakat sehingga menyebabkan drama Korea ini nggak kelar-kelar. Maksud Bang Aziz ini satunya cepat diselesaikan, satunya lama. Yes, seperti itu. Jadi memang ada ketimpangan dalam penegakan hukum sehingga menimbulkan tadi ketidakpercayaan publik dan masyarakat, menimbulkan tadi yang Bang Asman tadi katakan juga kan bahwa nanti permasalahan apalagi seperti sebenarnya kalau kita mau jujur. Jadi apa Bang yang menyebabkan bisa yang satu lebih cepat, yang satu lebih lama gitu? Nah, tadi yang saya katakan tadi ketidakadilan dalam prosesnya tadi. Harusnya kalau sesuai SOP dan sesuai perkap, kan yang harus diproses dulu tadi yang diproses duluan awal ya, yang Desember itu. Ini enggak, yang satu dihentikan, yang satu dilanjutkan. Ini yang selanjutnya yang ketiga saya mau sampaikan. Sehingga masyarakat tidak percaya, kemudian mempertanyakan juga dengan kanal-kanal lain. Kan keadilan seperti itu. Kalau tidak bisa lewat yang satu, dia akan mencari seperti air, seperti itu. Itu menurut saya yang salah satu problem sehingga menyebabkan drama Korea ini tidak selesai-selesai seperti itu. Bang Aswan mungkin? Iya. Saya rasa ya kalau ini kita ada jalan tol, ada jalan arteri gitu kan. Tujuannya kan sama kan. Ya kan masalahnya jadi kan lewat begitu. Satunya lewat jalan ya ini tol. misalkan ini kan lewat Dumas gitu kan. Tetap aja kan tetap diproses itu kan. Apalagi ya dari tim TPUA yang diwakili Pak Egy Sujana ya kan melaporkan masih ke Barreskrim. Mungkin saja barang buktinya itu tidak komplit, tidak lengkap kan. Jadi ditunggu untuk dilengkapi kan bisa begitu ya. Yang jelas kan begini, itu sudah ada gelar perkaranya, hasilnya sudah ada. Apakah tidak disaksikan oleh ya yang menggugat itu salah sendiri. Kan sudah diundang. Tapi kan Pak Egy nggak pernah datang di sana untuk melihat gelar perkara itu gitu. Nah akhirnya telah jadilah hasil itu dan kita percayalah kepada lembaga negara. Kalau kita nggak percaya lembaga negara, lembaga mana yang mau dipercaya gitu loh. Ya kita minta tanggapan Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, Anda melihat kasus ini seperti apa? Apakah betul ini akibat distrust dari masyarakat atau publik? Gini, Malah Reza, saya juga menyimak terus ini drama Korea ini mirip ya. Tapi begini, saya sebenarnya tidak heran ya peristiwa ini akan bergulir terus gitu nggak berhenti. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini kan masih jadi perhatian banyak orang. Ya. Nah, peristiwa yang kayak gini itu terjadi karena kalau kita lihat ya, Pak Jokowi itu politisi negarawan yang berhasil melakukan kalau di komunikasi politik namanya personalisasi politik. Iya, betul. Jadi banyak hal gitu, kemudian lebih yang diingat Pak Jokowinya dibandingkan yang lain-lain. Misalnya kebijakannya atau apapun lebih dominan di Pak Jokowi. Nah, personalisasi politik yang kuat ini Pak Jokowi ini kan brand yang kuat ya di politik ya. Memunculkan gitu ya, resistensi, memunculkan pihak-pihak yang tentu saja tadi dikatakan Bung Aziz tadi ya, ada misalnya yang merasa ini. Tadi Bang Aswan juga kan menyampaikan, ini kan beberapa pihak yang katakanlah kalah, tidak puas atau apa. Nah yang seperti ini yang kemudian saya lihat menjadi konteks besar ya, di mana brandnya Pak Jokowi sebagai tokoh publik, sebagai politisi, itu akan menjadi sasaran terus. Nah kebetulan gitu ya, ada celah-celah yang kita lihat itu bisa menjadi pintu masuk ya.
Kemarin apa ijazah, sekarang apa skripsi. Nah, tadi Pak Jokowi bilang apa lagi? Akte kelahiran. Akte kelahiran. Tanah. Kan gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini gitu yang seringkali memungkinkan celah-celah itu digunakan untuk menyerang gitu ya, mendowngrade atau mendegradasi atau mengkritisi. Karena biasanya yang kalau brand itu yang dikritisi apa? Kredibilitas, ya kan, otentisitas, termasuk kepercayaan, ya, kepuasan itu kan nyambung di sana. Ya, tentu ada juga namanya apa ya, tokoh publik itu ada yang penggemarnya juga, ada yang pasti ada yang tukang mengkritisi atau tidak suka, pasti juga ada gitu loh. Nah, ini menjadi hal yang saya kira dinamika ini dibalik konteks kritik-kritik, salah satunya tuntutan termasuk skripsi ini kan gitu. Nah, saya kira dinamika ini ya, dugaan saya gitu terus-menerus mewarnai perdebatan. Tapi balik lagi ya, saya juga heran gitu ya. Masyarakat kita emang suka membicarakan orang gitu loh. Beneran gitu ya. Dibandingkan tokoh maksud saya, kalau udah jadi public figure, ya selebriti ya, itu biasanya disuka dibicarakan gitu loh. Dan lupa hal-hal yang kadang-kala mungkin ada yang lebih serius ya, yang perlu kita bahas juga gitu. Bang, sebenarnya siapa yang paling diuntungkan dari drama Korea yang nggak ada ujungnya ini? Ya, kalau ditanya diuntungkan, ya tentu saja ya, masyarakat mungkin yang menjadi penggemar Pak Jokowi juga suka gitu ya, karena dianggap tokohnya masih relevan nih kan gitu. Tapi aja juga sebaliknya merasa ini kenapa sih membicarakan Pak Jokowi terus kan gitu. Tapi juga saya kira juga begini, ya balik lagi ya, namanya ini tokoh publik gitu ya, ketika dia dibicarakan gitu, ya ada pihak-pihak juga yang saya kira juga merasa diuntungkan. Kenapa? Ini kan bicara algoritma juga, Bung. Kalau kita bicara sosial media manapun pasti iya kan gitu kan gitu. Dan ini menjadi apa, cerita yang memang luar biasa gitu loh. Yang kemudian banyak pihak juga saya kira mendapatkan berkah gitu ya. Berkah dalam tanda petik ya, kira-kira gitu. Nah, saya kira begini, memang agak sulit sebenarnya bicara siapa yang diuntungkan, tetapi tentu ada pihak-pihak yang saya kira ya punya kepentingan ya terkait dengan reputasi Pak Jokowi, apakah makin membaik atau makin memburuk, kira-kira gitu. Nah, itu pihak-pihak ini saya kira juga punya gitu. Artinya paling nggak begini ya, ada yang suka melihat Pak Jokowi ini terus apa sukses gitu walaupun sudah selesai jadi presiden. Ada juga yang pengen di masa akhir setelah bahkan sebagai presiden masih terus dipermasalahkan orang kan gitu. Artinya selalu ada dua sisi mata uang. Iya dong. Nah, kan Mas Nyarwi ini juga kan yang menjadi sorotan adalah yang digugat adalah lembaga pendidikan, institusi pendidikan UGM. Sebagai analis politik yang juga lulusan UGM, apakah ikut merasa terusik dengan hal ini? Nanti kita akan bahas, tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi saya memberikan pertanyaan gantung kepada Mas Nyarwi. Mungkin bisa langsung dijawab, Mas Nyarwi, ini terusik nggak nih sebagai alumni UGM nih? Ya begini, saya kira juga ada lah pasti ya. Nggak mungkin nggak ada, itu nggak mungkin. Ini yang terusik itu juga banyak. Misalnya contohnya gitu ya, alumni misalnya. Biasanya kan kalau orang bikin skripsi itu kan juga susah. Artinya bimbingan ke dosen susah gitu kan. Tentu kalau keaslian diragukan, hanya persoalan teknis ya, teknis dalam arti ini. Itu kemudian, padahal substansi skripsi itu kan isinya, ya, dan di masa itu ada pembimbing juga punya keilmuannya juga. Nah itu, nah yang kedua tentu biasanya juga terkait komunitas akademik di keahliannya itu ya, di komunitas keahliannya itu. Tapi oke lah, kalau kita lihat soal apa. Tapi begini, menarik ya Reza malah ya, baru kali ini juga skripsi ya dalam dunia akademik itu diperdebatkan di luar dunia akademik. Nah, ini juga menarik juga ini sebenarnya. Di dunia politik. Ya, masuk ke dunia politik gitu loh. Skripsi gitu jadi urusan politik gitu ya, atau konteksnya jadi politik. Tapi sebelum politik, memang kemudian kan kalau kita lihat gitu ya Mas Aziz ya, ini kan pertanyaannya lebih kepada aspek hukum, legalitas. Ya, tapi saya itu gini ya, kalau kita melihat dunia akademik dengan aspek ini, biasanya ada otonomi akademik ya. Kalau yang kita tahu gitu, dan kampus itu juga punya otoritas gitu loh. Dalam punya jaminan mutu juga, nggak sembarangan juga gitu loh. Dalam memproses mahasiswa itu ada semua tahapannya dan harus dipatuhi. Tapi balik lagi ya, dalam konteks ini saya kira memang yang disasar itu kalau ibarat brand ya, itu otentisitas salah satunya elemennya. Ya, orang kan nanya, walaupun tadi apakah otentik atau identik gitu ya, asli gitu, otentik kan asli ya.
atau identik itu Nah, saya kira hal yang terkait dengan brandnya Pak Jokowi, brand itu ada dua paling nggak sederhananya. Satu karakteristik, yang kedua atribusi. Ya, karakteristik itu dalamnya bisa dipercaya enggak gitu ya, otentik enggak. Nah, ini juga aspek yang melekat Pak Jokowi termasuk skripsinya. Ikut dikuliti juga kan gitu kan gitu. Nah, ini semua serangan kepada brand kalau dalam komunikasi politik ya. Reputasi Pak Jokowi sebenarnya yang terus-menerus, makanya akan dikejar. Ya habis ini ganti ini ya. Mungkin bisa jadi tadi makanya ceritanya balik lagi. Nanti kayaknya bisa jadi akta kelahiran, KTP gitu kan gitu. Nah ini elemen-elemen brand juga di dalam diri yang melekat pada Pak Jokowi. Tapi oke, ini saya kira juga sisi positifnya pembelajaran publik juga gitu loh. Paling enggak baru kali ini ya kualitas skripsi itu kemudian menjadi perdebatan publik ya. Dan mungkin skripsi yang lain juga menarik juga saya kira untuk dibahas gitu ya. Bang Aziz gimana mau menanggapi soal ini? Iya, saya tadi kembali menekankan ya bahwa memang sumber muaranya adalah karena memang dari institusi yang memang harusnya dipercaya publik untuk kemudian membuat suatu penegakan hukum yang berkeadilan ini diduga miss di sini sehingga membuat ini bergulir terus. Belum lagi tadi saya sampaikan soal pengumuman dari Bareskrim yang menurut saya terlalu prematur dan juga tidak disertai dengan gelar perkara terbuka yang memang diharapkan. Saya kritisi tadi juga dari Mas Aswan juga bahwa memang tidak ada tuh apa namanya gelar perkara itu diundang pihak-pihaknya, enggak, bukan seperti itu. Jadi memang kita dari TPUAS, pengetahuan saya itu teman-teman tidak pernah diundang informasi kepada Pak Egy dan teman-teman tidak pernah diundang untuk gelar perkara terbuka tadi. Bang Aziz, yang ingin saya tanyakan adalah ini kan rencana melaporkan juga terkait skripsi. Ada ahli digital forensik Joshua Sinambela yang mengkritik logika Rismon Sianipar. Jadi katanya kalau skripsinya Pak Jokowi ini palsu, maka skripsi teman-teman seangkatannya juga palsu. Bagaimana pandangan Anda dengan argumentasi teknis seperti ini? Ya, jadi gini, kalau misalnya memang dikatakan tadi soal skripsinya, jadi yang pertama dipermasalahan sepengetahuan saya itu adalah ada perbedaan fontnya kan. Kemudian selain perbedaan font di situ juga ada lembar pengesahannya. Itu dipertanyakan. Nah, artinya keabsahannya individu. Jadi nggak bisa itu digeneralisir bahwa ini semua seperti itu. Iya, seperti itu. Ya? Jadi itu menurut saya apa namanya generasi yang keliru gitu kan terkait hal tersebut. Lalu begitu semua skripsi nggak sah dong kalau misalnya apa namanya tidak memenuhi apa ketentuan seperti itu, nggak seperti itu juga gitu kan. Artinya memang harus dalam hal ini kan tiap individu berbeda tadi kan. Skripsinya apa semuanya sama seperti itu kan, enggak, judulnya berbeda, ininya apa temanya berbeda, kemudian juga pengesahannya berbeda. Yang dipermasalahkan ini pengetahuan saya itu pengesahannya, kemudian isinya, dan diduga ini ada hal yang perlu di apa klarifikasi lah seperti itu. Dan ini menurut saya akan bergulir lagi ketika memang tidak ada penegasan secara empiris ya, verifikasi secara empiris yang memang dibutuhkan gitu. Alih-alih verifikasi empiris, melainkan ini malah jadi apa kita dipaksa untuk tadi kepercayaan institusional kan. Ini menurut saya hal yang lagi-lagi sedangkan institusi itu sendiri kita sama-sama tahu tadi saya sudah jelaskan ada ketimpangan dalam proses penegakan hukumnya yang jauh dari rasa keadilan seperti itu. Baik, Bang Aswan, ini kalau dilihat kan ada pihak-pihak yang sepertinya belum move on begitu. Dari analisis Anda siapa aja pihak-pihak ini? Sebelum saya jawab itu saya mau boleh silakan. Kalau peraturan MK itu tidak diperbolehkan secara tertutup. Ini kan masih tahap penyelidikan, bukan pro justisi. Gitu. Kalau menurut dari kabar Reskrim Puslap 4 kan, mereka sudah mengundang Pak Egy Sujana untuk hadir sebagai pihak yang melapor gitu. Tapi nggak hadir gitu. Memang syaratnya harus ada itu gitu. Tidak terbuka, memang tidak terbuka. Ya, itu kan masih dalam tahap penyelidikan. Dan dalam MK juga mengatakan itu bisa itu gitu. Ya kan? Jadi saya klarifikasi untuk itu. Baik. Nah, kalau bicara tadi skripsi tadi juga mengatakan ya memang harusnya sih dibandingkan semua gitu. Kan dilihat fontnya nih. Fontnya sama nggak? Ini kan di Times New Roman kan begitu kan? Samain aja gitu. Ya kan kita tidak bicara tentang isinya dulu. Kita bicara fontnya itu yang dimasalahkan fontnya itu. Sedangkan Puslap mengatakan ini kan analog, handpress, ya kan? Ini sudah jelas gitu. Kecuali ya misalnya di
skripsi itu dibuatin orang misalnya itu berbeda misalnya kan, itu tinggal diuji lagi kan seperti itu. Nah, tadi pertanyaan pertama tadi Yang belum move on nih Bang. belum Pihak yang move on. move on. Nah kalau yang belum move on kan kita bisa lihat lah ya. Kan saya katakan ada 3 kriteria inilah ya, yang selama ini ya bermain lah ya quote unquote di dalam ijazah Jokowi ya, dan juga berusaha mendiskreditkan Jokowi gitu di mata masyarakat. Ya tadi kan ada yang sudah dibubarkan organisasi besar ya, sudah dibubarkan pada zaman Jokowi kan begitu. Kemudian ada juga ya menteri-menteri yang dipecat oleh Jokowi ya kan. Kemudian ada oligarki hitam di situ ya, periuk-periuk ekonomi terganggu maupun hilang kan gitu. Yang ketiga ini, ya ini juga menarik ya. Ya kontestasi dalam pilpres itu ya, yang kalah itu belum move on itu saya bilang. Mereka ini dalam hatinya ini yang masih dongkol juga, kenapa gua kalah nih gitu. Ya kan, sumber daya semua kita udah siapkan semua gitu. Nah inilah salah satu ya komponen lah ya, kelompok-kelompok yang bermain di dalam. Tapi tujuan mereka apa Bang? Nah, tujuan itu tadi bagaimana mendiskreditkan Pak Jokowi itu secara personal ya, sebagai mantan presiden itu kan, oleh masyarakat dituduh sebagai tukang tipu lah, pembohong lah, dan macam sebagainya gitu ya. Tinggal kita lihat aja siapa yang penipu, siapa yang ditipu, dan juga ini mesti quote-unquote nih, siapa yang dikriminalisasi ya. Sebetulnya yang dikriminalisasi adalah Pak Jokowi. Mereka selalu menggoreng-goreng terus kan, sampai pun sekarang gitu loh. Ya, walaupun lembaga negara kayak kepolisian sudah mengatakan ini identik, ini asli. Ya, kalau kurang jelas, ya kurang ini lagi, tambahin lagi tuh ijazah-ijazah temannya. Bisa 10, 20 ya, biar lebih yakin untuk itu. Baik, Bang Aziz gimana? Ya, pengetahuan saya TPUA sendiri sudah mengajukan ke Wasidik Mabes Polri ya untuk permohonan gelar perkara terbuka. Jadi memang itu yang diharapkan dan proses ini masih berlangsung. Itu sepengetahuan saya. Jadi kalau soal gelar perkara terbuka itu sangat bisa dimungkinkan gitu kan. Apalagi ini kasus publik. Dan ini menunjukkan bagaimana publik membutuhkan kepercayaan gitu kan terkait dengan yang tadi saya sudah jelaskan, prosesnya tidak adil kemudian ditutup dengan hal seperti itu. Ini menurut saya yang harus buat clear juga oleh pihak kepolisian supaya mereka tidak terus-menerus jadi pihak yang memang terlihat pro kepada pihak tertentu kan begitu. Tadi saya jelaskan dari Desember diproses April, yang satu April diproses langsung Mei ada ini, satu lagi Dumas, satu lagi LP, itu jelas berbeda gitu kan. Tindak pidana yang dilaporkan oleh TPUA itu adalah pemalsuan, itu tidak butuh ya, tidak butuh pelapor sebenarnya, tidak butuh sesuatu yang memang apalagi ada Dumas gitu. Nah, tapi sebaliknya ketika ada personal interest ya yang delik aduan gitu kan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ini langsung mereka buat LP. Ini menurut saya hal yang timpang lah gitu kan. Nah, itu menurut saya dilihat juga oleh publik. Nah, ini menurut saya garis merah yang harus diperhatikan betul oleh pihak-pihak penegak hukum dan juga tadi oleh pihak-pihak yang pro dengan Pak Jokowi bahwa ini kenapa sih mereka begini, harus dilihat juga dong dari sisi ini juga. Menurut saya it's fair. Baik, Bang Aziz, mungkin sedikit saja singkat saja. Ini kalau tadi Anda katakan mungkin ada pihak-pihak yang merasa ada keterlibatan di sana begitu. Tapi untuk memisahkan diri Pak Jokowi sebagai mantan presiden dan juga dengan pihak kepolisian sendiri seperti apa untuk membuktikan bahwa tidak ada keterkaitan satu sama lain begitu? Iya, buktikan dengan fair tadi saya katakan. Bukan dengan cara-cara tadi, sudah orang prosesnya lama, yang satu cepat. Kemudian yang satu prosesnya langsung ditutup dengan yang tadi kan dengan secara tertutup gelar perkaranya, yang satu lagi masih dilanjutkan. Ini menurut saya harus dibuktikan secara fair. Harus verifikasi. Sedikit saja Mas Nyarwi sebagai closing statement. Saya nyambung dikit ya dari Bung Aziz. Dari pendapat Bung Aziz kan saya lihat gini ya, ada asumsi bahwa mantan Presiden Jokowi ini masih berkuasa, ya seakan-akan masih berkuasa dan punya pengaruh. Tapi memang biasanya di Indonesia itu orang yang pernah menjabat itu juga dihormati. Tetapi pertanyaannya apakah masih bisa mendapatkan privilege gitu ya? Nah ini juga menarik untuk diklarifikasi. Oke, tapi saya kira gini, malah Reza ya, cerita drama ini kan panjang ya. Itu salah satunya menurut saya juga ini kelanjutan dari yang dulu dikhawatirkan dan sempat diingatkan Pak Jokowi ketika di akhir masa jabatannya, polarisasi.
Nah, di kasus ijazah Pak Jokowi ini soal yang pertanyakan keaslian dan maupun yang juga meyakini itu asli, itu ada polarisasi juga. Nah, ini yang saya kira menjadikan kita tidak tahu endingnya kapan sampai hari ini loh ya. Iya, betul. Ya kan gitu itu kira-kira. Baik, terima kasih Mas Nyarwi, Bang Aziz, Bang Aswan atas kehadirannya di studio. Mudah-mudahan ya tidak seperti kata Mas Nyarwi, tidak ada endingnya. Betul, kita sih berharap akan segera ending. Iya, kita akan lihat titik terangnya nanti di mana ya. Begitu, terima kasih. Berikutnya pemirsa, usai jeda kita akan hadirkan mengenai ada informasi ribuan jamaah haji Indonesia yang tumpah ruah memadati lokasi lempar jumroh atau Jumarat di Mina, Arab Saudi. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.